Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putrirawan dengan NIM 12230500017, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Melalui video ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai pengantar hukum Indonesia dari buku karangan Bu Neng dengan judul Pengantar Hukum Indonesia bab 1 sampai dengan 8. Mari kita simak pembahasannya. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Sebagai pengantar, maka pengantar hukum Indonesia memiliki objek hukum, digunakan sebagai sarana uraian secara deskriptif dan juga analitis mengenai tata hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kansil, hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu sebagai suatu anggota masyarakat secara sadar maupun tidak sadar, di mana manusia dipengaruhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Peraturan hidup di dalam masyarakat tersebut bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat yang linear dengan tujuan hukum yakni mengadakan keselamatan, kemaslahatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat tersebut. Menurut Utrecht, masyarakat mentaati hukum atas dua landasan besar. Yang pertama, yakni karena orang merasa bahwa peraturan tersebut dirasakan sebagai hukum yang mengikat, dan yang kedua, karena hukum harus diterima agar tercipta ketentraman. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah PH ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengenal secara umum hukum yang berlaku di Indonesia, baik dilihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif di Indonesia. Poin pertama yakni masyarakat dan hukum. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, di mana dalam hubungan antar golongan maupun antar masyarakat dapat menimbulkan kericuhan atas adanya kepentingan yang berbeda antar satu sama lain. Dalam kericuhan yang terjadi ini, maka hukum diperlukan untuk menyelesaikan dan juga hadir sebagai payung perlindungan bagi golongan manapun yang berada dalam pihak yang benar. Selanjutnya adalah poin B, hukum berlaku universal. Hukum terdapat di seluruh negara di dunia yang terdapat pergaulan hidup manusia di dalamnya. Dan hukum yang berlaku di tiap negara memiliki perbedaannya masing-masing. Semisal kaidah hukum yang dijabarkan oleh Purnadi Purbacaraka secara imperatif, kaidah hukum berisikan suruhan dan larangan secara a priori harus ditaati. Sementara secara fakultatif, kaidah hukum yang berisikan kebolehan secara a priori tidak mengikat dan tidak wajib untuk dipatuhi. Secara etimologis, istilah hukum diambil dari bahasa Inggris, yakni law, ataupun recht dari bahasa Belanda atau Jerman. Dan menurut M.H. Tirtamija, hukum adalah berbagai norma yang berlaku di tengah masyarakat dan harus dipatuhi serta ditaati dalam pergaulan di dalam masyarakat, yang dimana jika melanggar aturan tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri maupun individu lain. Poin selanjutnya adalah poin C, yakni pengantar tata hukum Indonesia. Arti pengantar merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum, dan dengan demikian PHI merupakan mata kuliah yang memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Adapun PHI merupakan pengantar yang bersifat luas tapi tidak mendalam dan menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut sebagai pembantu atau petunjuk jalan. Dalam buku Sudirman Karto Hijabroto, pengantar tata hukum Indonesia, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang yang menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak kepada pergaulan hidup yang telah terjadi di masa lampau. Adapun unsur-unsur lain dari hukum positif, yakni mengikat secara umum atau khusus.
Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan semisal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, ataupun peraturan daerah. Hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama yang diakui dan dijadikan sebagai hukum positif. Adapun hukum positif yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah. Selanjutnya adalah hukum positif yang ditetapkan oleh manusia atau penguasa yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Adapun PIND, istilah dari PHI, kita mengenal 5 istilah terkait PHI, yakni pengantar tata hukum Indonesia, pengantar tata hukum di Indonesia, pengantar hukum positif di Indonesia, dan pengantar sistem hukum. Selanjutnya adalah fungsi utama dari pengantar hukum Indonesia. Yang pertama adalah sebagai mata kuliah dasar atau MKDH, lalu sebagai mata kuliah dasar yang memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori hukum secara umum sebagai petunjuk jalan yang di dalamnya terkandung dua unsur, yakni ringkas tapi meliputi acaranya, dan sebagai ilmu yang mengajarkan dan juga menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari PHI. Menurut Profesor Kusumaji Pudosejo, dalam bukunya yakni Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, bahwa tujuan dari PHI yakni siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia atau ingin mengetahui perbuatan tindakan manakah yang menurut hukum bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan wewenangnya, semuanya diatur menurut hukum Indonesia. Adapun secara umum, tujuannya yakni memperkenalkan dan mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara. Selanjutnya adalah konsep dari survei udara. Mempelajari pengantar hukum Indonesia ibarat dengan survei udara, yakni melihat Taman Mini Indonesia secara indah, memperkenalkan pulau-pulau dalam halnya sebagai bentuk luarnya saja, sedangkan masing-masing pulau harus dipelajari secara mendalam. Maka PHI menyajikan sesuatu yang ringkas dan komprehensif dari konsep atau teori hukum secara keseluruhan. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan dari PHI dan juga PIH. Pertama dari segi istilah. PIH adalah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum, sementara PIH atau PHI yakni mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Adapun persamaannya yakni memiliki kesamaan objek, yakni hukum, dan di antara keduanya memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu pemahaman umum dan lengkap tentang hukum dan dapat memahami secara keseluruhan. Selanjutnya adalah historis dari PIH dan juga PHI, diawali oleh catatan perkuliahan dari Profesor Master Djoko Sutono selaku guru besar dari Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi UI tahun 1950 sampai 1951, di mana diawali karena tidak seluruh mahasiswa tingkat pertama mendapatkan mata kuliah PTHI atau sekarang dikenal dengan PHI, karena baru dipastikan dan ditetapkan pada tahun 1952. Selanjutnya adalah tata hukum Indonesia atau hukum positif di Indonesia. Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu bagi orang ataupun badan hukum tertentu pada waktu tertentu disebut dengan hukum positif. Dan kapan lahirnya dari tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia dibagi dalam dua periode. Periode pertama yakni sebelum 17 Agustus 1945 yang berlaku dua hal, yakni tata hukum kolonial dan juga tata hukum adat. Lalu periode kedua, yakni setelah 17 Agustus, dikenal atau berlaku tiga hal, yakni tata hukum nasional, tata hukum adat, dan juga tata hukum kolonial. Dan berdasarkan peraturan, yakni TAP MPR nomor 4 /MPR /1973,
dan juga kodifikasi dari penetapan bahan-bahan hukum tertentu yang sejenis dalam suatu kitab hukum secara lengkap dan sistematis. Selanjutnya, adapun hukum perdata dari timur asing yang kesemuanya berlaku resmi bagi golongan di Indonesia. Dan juga usaha-usaha unifikasi, misal halnya dalam bidang hukum keluarga yang belum dapat dilakukan untuk hal ini karena struktur masyarakat Indonesia tidak memungkinkan. Dan juga hukum pidana yang sudah diunifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai sejarah tata hukum dan politik hukum. Sejarah hukum positif di Indonesia dari zaman pemerintah Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, yakni masa pertama adalah masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Gubernur Jenderal Van Peterbolt diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan oleh VOC di daerah-daerah yang dijajah. Maka setiap peraturan yang dibuat diumumkan melalui plakat, di mana kemudian plakat tersebut dihimpun dan diumumkan dengan nama Statuten van Batavisch atau Statuta Betawi pada tahun 1642. Selanjutnya adalah masa Besluiten Regerings, yakni menurut pasal 36 Netherlands Grondwet tahun 1814 atau Undang-Undang Negeri Belanda tahun 1814 menyatakan bahwa raja yang berdaulat secara mutlak memiliki kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah yang dijajah dan harta milik negara di bagian negara lain. Selanjutnya adalah masa RR atau Regeringsreglement pada tahun 1855 sampai dengan 1926. Pada masa ini terjadi perubahan untuk mengatur daerah jajahan dibuat dengan Koninklijk Besluitment oleh raja bernama Parlemen. Pada masa ini diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854 dan mulai berlaku pada tahun 1855, terdiri dari 130 pasal dalam 8 bab yang mengatur tentang tata pemerintahan dari Hindia Belanda. Selanjutnya adalah masa IS pada tahun 1918 dibentuk Volksraad atau DPR. Dan dalam bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Adapun Grondwet ini mengalami perubahan, yakni mulai dari tata pemerintahan Hindia Belanda yang mengalami perubahan juga, dan RR pada tahun 1855 diubah dan diganti menjadi Indisch Staatsregeling atau IS mulai 1 Januari 1926. Selanjutnya adalah masa Jepang, yakni masa Osamu Seirei pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman undang-undang yang disebut dengan Gun-Seirei melalui Osamu Seirei di pemerintahan dan juga peraturan pelaksanaan yang disebut dengan Osamu Keirei. Osamu Seirei mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan segala peraturan Osamu Seirei. Osamu Seirei juga berlaku secara umum, sementara Osamu Kenrei sebagai peraturan pelaksana yang pada intinya mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban hukum. Selanjutnya adalah peraturan-peraturan yang berlaku di Hindia Belanda untuk Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia menurut TAP MPRS nomor 10-MPRS-1966 telah ditetapkan tata pertingkatan atau hierarki perundang-undangan dengan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Adapun tata peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang pertama, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti dari UU, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam adalah peraturan pelaksana lainnya, semisal halnya peraturan menteri,
instruksi menteri, dan lain sebagainya. Adapun sejarah hukum positif Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yakni peraturan-peraturan yang dihasilkan pada masa pemerintahan Jepang, diantaranya adalah pedoman Gunserei melalui Osamu Senrei dan berlaku secara umum. Lalu ada peraturan pelaksana Tomi Kenrei dan juga Tomi Seirei. Produk hukum yang penting, Osamu Senrei nomor 1 tahun 1942 diantaranya mengatur ketentuan peralihan yang mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya masih berlaku. Adapun selanjutnya adalah politik hukum Hindia Belanda yang dijalankan di Indonesia. Tercantum pada pasal 11 AB, yakni memuat pemerintahan kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara. Adapun pasal 6 AB membagi kaula Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Bumi Putra, golongan yang disetarakan dengan Eropa, dan golongan yang disetarakan dengan Bumi Putra. Selanjutnya adalah sejarah hukum positif Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1945 sampai dengan 1949 atau 18 Agustus 1945 sampai dengan 26 Desember 1949. Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah UUD yang supel dan elastik dengan sebutan UUD 1945. Adapun selanjutnya pada masa 1949 sampai 1950, yakni tepatnya pada tanggal 27 Desember sampai dengan 16 Agustus 1950, setelah berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, maka berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, dan tata hukum yang berlaku pada waktu itu adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai dengan 1949. Dari produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat selama kurun waktu 27 Desember 1945 sampai dengan 16 Agustus 1950. Adapun politik hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka atau politik hukum nasional adalah pembinaan hukum nasional tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukumnya saja, tapi juga pada struktur, instansi, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, pembinaan hukum menurut Haji Abdurrahman adalah usaha menyeluruh dan terpadu untuk dapat menangani hukum di Indonesia dalam seluruh aspek. Dan hukum yang harus dibangun adalah hukum yang bertujuan untuk mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi. Gimana kesimpulannya adalah politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur mengenai tata cara bagaimana merubah suatu konstitusi atau ius constitutum menjadi ius constituendum atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan merdeka. Tata hukum di Indonesia juga ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan pada saat berdirinya negara Indonesia terbentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan, yakni kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah pengenalan hukum perdata. Dimulai dari definisi hukum perdata. Menurut bahasan Mustafa dan kawan-kawan, yang dikutip dari Paul Scholten, yakni hukum perdata merupakan hukum perorangan. Hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga.
Adapun menurut Sudikno Martokusumo menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Adapun sejarah dari hukum perdata, yakni hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau BW. Hukum perdata Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis atau Kode Napoleon. Karena pada waktu itu pemerintahan Napoleon Bonaparte Prancis pernah menjajah Belanda. Yang kedua adalah pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda baru selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838. Kemudian, hukum perdata atau BW yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata atau BW Belanda, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, dan disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan melalui Stadsblad nomor 23 tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, maka BW Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat atau Belanda yang berinduk pada KUH Perdata, yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Burgerlijk Wetboek atau BW, yang sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan UUD Republik Indonesia seperti tentang perkawinan, hak-hak kebendaan, dan juga mengenai lainnya. Adapun kaidah atau hal-hal yang diatur dalam hukum perdata ialah kaidah tertulis, yakni terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan juga jurisprudensi. Adapun kaidah yang tertulis dan tidak tertulis, yakni kaidah yang perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Dalam buku 1, membahas mengenai perihal orang, antara lain mengatur subjek hukum atau hukum orang, perkawinan, dan hak suami istri. Buku kedua, perihal benda, antara lain mengatur bezit, eigendom, opstal, erfrecht, hipotik, gadai, dan lain-lain. Buku ketiga, perihal perikatan. Dan buku keempat, perihal pembuktian dan lewat waktu, semisal halnya mengatur macam-macam alat bukti. Selanjutnya adalah sistematika formil dan materi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yakni buku pertama mengenai hukum perorangan, berisikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang, serta akibat-akibat dari hukum yang ditimbulkan. Buku kedua, hukum keluarga, berisikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anak, hubungan antara suami istri, dan juga serta hak-hak yang kewajibannya masing-masing. Buku ketiga, hukum harta kekayaan. Dan juga buku keempat tentang pembuktian dan juga daluarsa. Adapun asas-asas dari hukum perdata yakni melindungi HAM pada pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Setiap orang harus memiliki nama dan tempat kediaman hukum atau domisili sesuai dengan pasal 5 KUHS. Perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, pasal 133 KUHS. Semisal halnya adalah orang yang belum dewasa ataupun orang yang diletakkan di bawah dari pengampunan. Selanjutnya adalah hukum adat. Hukum adat menurut Supomo adalah hukum non-statuter yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Dan apabila diperhatikan, maka diketahui beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yakni
hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, berisi ketentuan adat istiadat dari seluruh bangsa di Indonesia, berurat dan juga berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia, dan ditaati oleh golongan masyarakat. Adapun dasar hukum berlakunya hukum adat yakni pasal 11AB, pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1851 Jo pasal 31 IS ayat 2 sub B yang menyatakan bahwa golongan hukum adat Indonesia adalah golongan Timur Asia yang berlaku hukum adat mereka. Adapun pasal 104 ayat 1 UUD 1950, pasal 11 AP UUD 1945. Selanjutnya adalah sifat dan lingkungan hukum adat. Sifat dan lingkungannya adalah konkret dan juga supal. Konkret yang dimaksud adalah segala sikap tindak laku selalu dilakukan secara terang-terangan atau nyata, dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam lingkungan hukum adat itu sendiri. Dan adapun supal yang maksudnya adalah hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas pokoknya saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan juga waktu yang dihadapi. Ada pula dinamis, yang artinya hukum adat pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian dari suatu permasalahan yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil dari temu rasa dan juga temu pikir melalui permusyawaratan. Sedangkan lingkungan hukum adat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven telah membagi Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat, yakni Aceh, Tanah Gayo, daerah Minangkabau, Sumatera Selatan, daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Timur, daerah-daerah Suap Raja Solo dan Yogyakarta dan juga Jawa Barat. Adapun unsur-unsur dari hukum adat, yakni adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan teratur juga sistematis. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral, adanya keputusan dari kepala adat, adanya sanksi atau akibat hukum, tidak tertulis dan ditaati oleh golongan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari hukum adat adalah tidak tertulis, tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, tidak teratur, dan keputusannya tidak memakai konsideran pertimbangan. Adapun susunan dari masyarakat hukum adat dibagi menjadi 3 macam menurut A. Siti Sutami. Yang pertama adalah tipe genealogis, yakni suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama. Adapun tipe teritorial, yakni masyarakat yang tetap teratur, anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman, dan juga tipe genealogis teritorial. Adapun selanjutnya adalah kesimpulannya bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan atau customary law yang dimana dalamnya suatu hukum adat atau kebiasaan akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang, berkeyakinan telah melakukan kewajiban hukum dan adanya akibat hukum apabila melanggar, yakni berupa saksi. Dan tidak semua hukum adat merupakan hukum adat. Ada juga hukum adat yang bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan juga ada yang tertulis. Dan dari sudut bentuknya, maka hukum adat ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang paling tinggi, atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah. Dan berdasarkan dari pengertian tersebut, maka menurut Mahadi, ciri-ciri dari masyarakat hukum adat adalah adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat. Dan apabila kita melihat ke dalam, tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu yang memiliki kelebihan, wibawa, dan juga kekuasaan. Dan yang terakhir adanya harta benda yang dimiliki oleh bersama. Selanjutnya adalah pengenalan hukum dagang. Mulai dari definisi hukum dagang. Menurut Soekardono,
Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni mengatur masalah perjanjian dan juga perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlich Red Book atau BW. Dan adapun menurut M.N. Tirtamijaja, mengemukakan bahwa hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Selanjutnya adalah sejarah dari hukum dagang. Sejarah hukum dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Belanda, di mana sejarah hukum dagang Belanda erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Prancis. Sedangkan hukum dagang Prancis juga tidak dapat dipisahkan dari hukum Romawi, yang dimana sejarah hukum dagang ini sudah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, berkisar dari tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Dan oleh karena itu, di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri di samping hukum Romawi yang berlaku. Sejak zaman Romawi perdagangan sudah berkembang dengan pesatnya, sehingga dengan demikian diperlukan pula pengaturan yang tepat untuk dapat mengikuti perkembangan yang serba dinamis. Pemisahan antara hukum perdata dan dalam dua buah bagian yang terdiri atas hukum perdata dan juga hukum dagang diambil alih oleh tata hukum Prancis yang hukumnya sangat berbau Romawi. Dan maka dari itu sampai saat ini hukum perdata di Indonesia terbagi pula dalam dua bagian, yakni KUHS atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Burgerlich Red Book dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau disebut juga dengan White Book van Koophandel, di mana KUHD pada pokoknya berasal dari Code de Commerce di Prancis. Dan di Prancis, pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 telah menghimpun dua buku yang bernama Ordonnance du Commerce pada tahun 1673 dan juga Ordonnance de la Marine pada tahun 1681. Dan pada tahun 1838 setelah Belanda merdeka, kedua buku tersebut berubah nama menjadi Burgerlich Red Book atau BW dan juga White Book van Koophandel atau WVK. Selanjutnya adalah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan juga kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Sedangkan hukum dagang ialah aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Kaidah hukum dagang yang ada sekarang muncul di kalangan pedagang sekitar abad 17, yang merupakan kebiasaan dalam hubungan hukum di bidang perniagaan. Dengan demikian, hubungan antara kedua hukum adalah genus atau umum dan juga spesialis atau khusus. Yang hal ini sesuai dengan adagium atas hukum, yakni lex specialis derogat lex generalis, bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Dan antara KUHD atau diatur dalam KUHP atau bahkan mungkin diatur dalam kedua-duanya. Adapun gambarannya yakni KUHD tidak mengatur, maka yang berlaku adalah KUHP Perdata. Dan jika KUHD mengatur secara khusus dari KUHP Perdata, maka yang berlaku adalah KUHD. Selanjutnya adalah sumber-sumber dari hukum dagang. Yang pertama adalah KUHD atau White Book van Koophandel yang mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan undang-undang selain KUHD, semisal UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta. Adapun kebiasaan, perjanjian yang dibuat para pihak dan juga perjanjian internasional. Selanjutnya adalah bab 8, yakni pengenalan hukum Islam. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang dengan sifatnya, yakni hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun umat muslim berada.
dan apapun nasionalitasnya. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu dalam suatu negara tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial dahulu. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Menurut Subardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk Kepulauan Nusantara dan memiliki pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia, di mana pengaruh itu merupakan penetrasi pasifik, toleran, et dekonstruktif, atau penetrasi secara damai, toleran, dan membangun. Hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPU PKI. Dalam tahap awal, usaha para pemimpin dimaksud tidaklah sia-sia, yang pada akhirnya melahirkan Piagam Jakarta. Dan pada akhirnya terjadi desakan dari kalangan pihak Kristen, di mana 7 kata tersebut dikeluarkan dari pembukaan UUD 1945, yang kemudian diganti dengan kata Yang Maha Esa. Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Lalu, Republik Indonesia mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dengan dan atau sederajat dengan hukum adat dan juga hukum barat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hukum Islam juga menjadi sumber dari pembentukan hukum nasional yang akan datang. Selanjutnya adalah poin Al-Ahkam Al-Kamsah. Al-Ahkam Al-Kamsah atau disebut dengan hukum taklifi adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang sebagai hukum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dapat dilakukan secara tuntutan pasti dan diberi ganjaran dengan pahala ataupun dosa bagi orang yang melakukannya. Dan juga hukum wajib terbagi menjadi dua, yakni wajib ain atau kewajiban secara pribadi yang dituntut oleh syar'i untuk melaksanakan dari setiap pribadi mukallaf atau subjek hukum. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Lalu yang kedua adalah wajib kafai atau wajib kifayah, yakni kewajiban yang bersifat kelompok. Semisal contohnya adalah sholat jenazah, yang mana dalam pelaksanaan sholat jenazah tidak semua mukallaf diwajibkan untuk melaksanakannya, melainkan diperbolehkan hanya sebagian dari sekumpulan mukallaf. Lalu ada poin kedua, yakni sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk perbuatannya secara hukum syar'i tanpa adanya celaan atau dosa bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah dibagi menjadi berapa macam? Dibagi menjadi dua, yakni sunnah mu'akkadah, yaitu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Adapun sunnah gairu mu'akkad, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi tetapi Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Contohnya adalah memberi sedekah bagi orang miskin. Yang ketiga adalah haram. Haram ialah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat siksaan atau dosa, dan sebaliknya apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Haram dibagi menjadi dua, yakni haram zati, yaitu sesuatu yang disengaja oleh Allah untuk diharamkan,
Semisal halnya haram membunuh, haram minum khamar, ataupun haram sebagainya. Adapun haram ghairu zati yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya. Artinya secara tidak langsung mengenai satu di antaranya. Semisal melihat aurat perempuan yang akan membawa kepada zina dan juga penipuan yang dapat membawa pada pencurian. Yang keempat adalah makruh, yang secara bahasa karahah adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi. Semisal halnya adalah larangan banyak bertanya dalam surat Al-Maidah ayat 5, surat kelima ayat 101 yang berbunyi atau artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak bertanya tentang sesuatu, bila dijelaskan kepadamu akan menyulitkan untukmu. Adapun kartu atau seperti domino yang bukan tujuan untuk berjudi. Dan yang terakhir adalah mubah. Dalam istilah hukum, mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh perbuatan hukum untuk memilih antara memperbuat ataupun meninggalkan. Al-Syatibi membagi mubah menjadi beberapa macam, diantaranya adalah mubah dan yang mengikuti suruhan untuk berbuat, semisal adalah makan dan kawin. Dan juga mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan, semisal halnya bermain, yakni dalam perbuatan dan dalam waktu tertentu hukumnya mubah, tapi bila dilakukan sepanjang waktu maka hukumnya menjadi haram.